Ya, selamat siang kawan-kawan Kobam. Ketemu lagi di acara Mengenal Sejarawan, dan tamu saya sekarang nih senior saya di jurusan sejarah di UI. Beda beberapa angkatan ya. Saya ingat dulu gondrong. Kribo tepat. Ya, gondrong kribo. Sampai hampir ke pantat rambutnya, dan selalu pakai sendal jepit serta celana jeans robek. Itu ciri generasi 90-an yang agak ke kiri-kirian kalau di kampus dibilang. Nah, tamunya Bang Amiruddin Al-Rahab, dia penulis di Kobam, menulis 2 buku. Pertama buku tentang Papua, judulnya Heboh Papua. Yang kedua itu skripsinya di jurusan sejarah, judulnya Ekonomi Berdikari Soekarno. Ini tema yang jarang dibahas. Makasih Bang Amir udah datang, nyempetin waktunya yang sibuk ya. Terima kasih juga Iza. Banyak aktivitas, nyempetin mau berbagi pengalaman ya sebagai sejarawan dengan para pembaca dan kawan-kawan Kobam. Yang pertama Bang, bisa cerita gak alasan memilih jurusan sejarah? Gimana itu menerangkannya? Pertama, terima kasih Rizal ya, udah diajak berbincang-bincang ini. Dulu itu saya nggak memilih jurusan sejarah, saya memilih Fakultas Hukum. Pilihan pertamanya, tapi nggak lulus, ya kan? Nah, pilihan keduanya jurusan sejarah. Pasti lulus. Ya lulus rupanya, ya kan? Nah, saya itu mengapa ambil jurusan itu? Saya sangat senang dengan guru saya waktu SMA menerangkan sejarah, ya. Jadi menarik buat saya gitu. Nah, waktu itu saya nggak tahu kok ada ilmunya gitu ya. Nah, begitu ketemu sih, oh ini boleh juga tuh kita coba-coba gitu. Lalu setelah di jurusan sejarah apa yang dirasakan? Ada 2 hal ya. Awal-awal kan masih agak meraba-raba, ini apa sih yang kita pelajari gitu. Nah, setelah 2 semester, 3 semester itu, oh ternyata kita di jurusan sejarah itu mendapatkan satu semangat ya. Kita mempelajari perilaku orang di dalam suatu peristiwa. Ya kalau di ilmiah-ilmiahkan ya, kita dalam sejarah itu saya merasa kita mengenali watak manusia gitu kan. Oh, jadi jadi itu sebenarnya diktumnya Pak Taufik Abdullah tuh. Selalu ngomong ya sejarah tentang manusia. Pak Ong juga selalu ngomong gitu. Sejarah tentang manusia ya, bukan tentang misalnya mesin tik begitu ya, baju gitu ya. Cerita orang, karena yang membuat sejarah tuh orang. Lalu pertanyaan kedua ya, kenapa pilih skripsi tematiknya tuh Ekonomi Berdikari Soekarno? Nah, ini ceritanya agak lucu memang. Waktu itu tahun 93 ya, 94 lah. Saya seangkatan itu ada sekitar 7 orang atau berapa begitu. Kita mengambil tema range tahun 50-60 lah. Ya, beberapa orang membagi macam-macam tema. Nah, kenapa itu jadi perhatian untuk saat itu? Sangat sedikit orang menulis soal itu waktu itu. Ya. Nah, kita waktu itu bersama-sama membagi macam-macam. Seingat saya 7 atau 6 orang lah. Nah, saya memilih yang bagian sejarah ekonomi. Yang lain ada tentang land reform ya, tentang tanah, ada tentang konsep ekonomi tahun 50-an, masa liberal. Ada yang menulis juga tentang politik luar negeri, macam-macam lah waktu itu. Saya lupa yang lain apa ya. Nah, ada juga waktu itu kan menjelang pertengahan 90 itu kan menjelang krisis ekonomi ya. Demonstrasi buruh mulai banyak, perlawanan petani mulai banyak. Nah, saya membaca satu tulisan yang sangat menarik waktu itu, ditulis oleh Farhan Mulkin, tentang pentingnya kita memahami perkembangan ekonomi negara baru merdeka Indonesia gitu. Nah, salah satunya apa? Tentang krisis ekonomi yang selalu siklus di dalam satu negara atau ekonomi dunia, itulah konsepnya waktu itu. Menarik juga nih sebenarnya. Tanda-tanda krisis ekonomi seperti apa?
dikira begitulah. Bagaimana kita memahami saya waktu itu dalam teman diskusi satu angkatan ya, memahami krisis yang sedang muncul secara ekonomi. Oke, jadi pilihannya waktu itu kontekstual ya, karena ada persoalan ekonomi. Lalu apa yang mau diterangin di buku Ekonomi Berdikari Soekarno ini? Nah, kenapa pilihannya Soekarno? Kan sebelumnya kan belum muncul ya konsep ekonomi berdikari ya. Tanya ini saya mengingat ada satu saya lupa bukunya apa ya. Nah, buku itu menceritakan tentang ekonomi Indonesia itu rusak karena kebijakan Soekarno. Soekarno tidak memiliki perhatian pada ekonomi, itu saya lupa yang mana ya. Nah, di situ kan muncul pikiran, apakah iya? Kan begitu pertanyaannya. Apakah memang tidak punya perhatian pada ekonomi? Atau ada konteks apa yang terjadi sehingga ekonomi Indonesia mengalami hal seperti itu? Itu satu. Yang kedua, saya membaca sejarah nasional Indonesia tuh yang 6 jilid itu, terakhir itu, di situ dikatakan bahwa Indonesia itu hancur masa Soekarno karena inflasinya sampai 650%. Saya bilang, apa iya? Nah, pertanyaannya itu apa iya? Nah, kenapa iya itu kan curiosity ya, ingin tahuan. Nah, saya mulai membaca tuh banyak hal, terutama saya membaca itu waktu itu kan sering datang ke Perpustakaan Nasional tuh. Saya mulai membaca laporan Bank Indonesia tahun 55 sampai 60. Ternyata nggak begitu jawabannya. Gitu. Ekonomi Indonesia tuh mulai nyungsep itu karena itu baru terjadi setelah tahun 65. Karena implikasi dari akibat perang gejolak daerah ya, yang nggak putus tuh dari tahun 56 sampai 60 kan nggak putus tuh, PRI, DIY, Parmesta macam. Nah, situasi itulah yang menyebabkan porak-porandanya ekonomi itu. Nah, dari penelitian itu Soekarno melihat kenyataan itu kan berpikir bagaimana cara keluar dari situasi ekonomi yang porak-poranda itu. Nah, mulailah dia merumuskan yang namanya berdikari dalam ekonomi itu. Bahasa populernya ekonomi terpimpin waktu itu. Masuk di situlah. Nah, saya menerangkan itu apa sih sebenarnya konsep ekonomi terpimpin ini yang disebut berdikari dalam ekonomi itu. Ini bagian dari konsep Trisaktinya Soekarno kan ya? Iya. Nah, memahami ini memang harus dengan memahami 3 konsep itu. Tidak bisa dipisah tuh sebenarnya gitu. Tanpa memahami tiga konsep Trisakti itu, kita agak sulit memang memahami Indonesia. Ya mesti seperti sekarang orang lah nggak ngerti dia nih kayak kan bagaimana konsepsi negara ini dibuat gitu waktu itu gitu kan. Seakan-akan negara ini baru ada kemarin sore aja orang hari ini mikir ya kan. Oke, jadi satu yang dijawab di buku ini adalah bahwa Bung Karno itu tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap krisis ekonomi di masa tahun 60-an. Karena itu beban dari banyaknya pemberontakan daerah. Jadi perlawanan. Gini menjelaskannya tuh. Kalau soal bertanggung jawab nggak bertanggung jawab tuh kan nggak asik tuh dalam sejarah kayak begitu ya kan. Anak sekarang mikirnya begitu. Nggak asik tuh. Sejarah tuh kan nggak gitu ya kan, nggak hitam putih kayak gitu. Jadi kan kita perlu lihat negara baru merdeka itu 45 sampai tahun 60 itu 15 tahun itu ya. Itu kan sebenarnya berada dalam situasi yang krisis setiap saat secara politik. Ya. Nah, implikasinya apa? Negara yang baru merdeka ini kan dengan sendirinya infrastruktur ekonominya kan porak-poranda. Iya, betul. Apalagi setelah tahun 49. 49 sampai 50, sampai 55 itu porak-poranda. Artinya apa? Hal-hal yang ditinggalkan oleh pemerintahan Hindia Belanda rusak, konflik berkepanjangan, dan itu tidak bisa dibenahi. Tidak ada waktu untuk membenahi itu, ya kan? Nah, kalau dalam bahasa ilmu ekonomi politik, produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat, ini udah masuk kita ilmu ekonomi politik nih ya, itu kan tidak terbenahi. Seluruh faktor produksi kan hancur. Baik dihancurkan oleh Jepang setelah itu, maupun dihancurkan di masa yang katanya revolusi kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Nah, kalau itu hancur, berarti kan konsumsi masyarakat jatuh. Nilai mata uang juga nggak ada.
plus konflik pusat dan daerah istilahnya waktu itu kita pakai. Kalau istilahnya sekarang ya pemberontakan daerah lah, gampangnya ya kan. Nah, faktor-faktor itu plus faktor apa? Ya yang namanya negara itu kan belum stabil. Banyak orang lupa tuh kan, antara tahun 55 sampai 60 itu berapa kali ganti kabinet. Wong kabinetnya 3 bulan ganti, gimana ngurus ekonomi? Nah, saya mengatakan bahwa dengan konsepsi ekonomi terpimpin itu, Bung Karno sebenarnya ingin keluar tuh dari semua beban itu, sehingga dibenahi lagi bagaimana produksi, bagaimana distribusi, bagaimana konsumsi dan pembiayaannya, dari mana datangnya. Nah, hal-hal seperti itulah. Berarti Bung Karno itu sebenarnya menemukan resep ya dalam urusan krisis ekonomi yang panjang. Pasca kemerdekaan. Nah, tapi kan orang sekarang tuh dengan informasi sejarah yang kacau itu memahami bahwa ya Soekarno lah penyebab krisis itu. Bukan dia mencari jalan keluar atas krisis yang panjang itu. Kalau saya mengatakan lain, kalau nggak ada Bung Karno bubar nih negara waktu itu. Bubar negara ini. Kenapa? Itu kan istilah Bung Karno kan memakai istilah gontok-gontok kan. Nah, kalau istilah sekarang ini kan apa namanya? Sikut-sikutan ini. Nah, itu kan berjalan dalam waktu yang panjang. Anda bisa bayangkan ya, pemilu 55, 4 pemenang pemilu itu, satu partai kan nggak diikutin dalam kabinet. Akhirnya apa? Kabinet itu guncang tiap saat. Nah, kenapa guncang? Bung Karno lihat, kalau bahasa sekarang nggak enak nih bahasa Bung Karno kan. Tapi waktu itu Bung Karno lihat, ini partai politik ini penyakit nih semua rupanya. Ya kan? Bahkan sampai dia mau bubarin kan, partai-partai itu tahun 56. Ya, itu loh. Artinya apa? Saya kalau sekarang lihatnya, memang itu masanya bagaimana satu dan lain kekuatan politik saling menyesuaikan diri dalam Indonesia yang baru dibentuk ini. Ya, bukan penyakit bawaan juga. Ini barang baru kok Indonesia ini. Nah, kan ada juga salahnya begini, Mo Rizal ya, cara berpikir kita diajarkan di universitas juga masih gitu. Saya katakan Indonesia itu udah ada sejak zaman Majapahit. Indonesia itu setelah 45. Sebelumnya itu ya orang berpikir tentang sesuatu yang baru, tapi kan bukan seperti ini gitu loh. Ya kan? Bahkan sampai tahun 60-an ya, kan masih ada orang fakto di dalam wilayah di Indonesia, tapi isi kepalanya kan bukan. Makanya muncullah itu tadi, gejolak-gejolak daerah itu. Nah, bahkan sisanya sampai sekarang masih kita rasakan kan. Jadi artinya apa? Indonesia itu sesuatu, kalau kita bicara sejarah itu, Indonesia adalah sesuatu yang diperjuangkan terus-menerus, dan dia membentuk diri juga terus-menerus, semangkit meningkat mutunya gitu. Nah, jadi bukan suatu barang yang simsalabim ada langsung semuanya jadi begitu, lu tinggal nikmati. Bukan itu Indonesia. Sampai hari ini pun kita masih berjuang nih. On proses. Membentuk proses Indonesia itu terus menerus. Lalu pertanyaan ini penting ya. Tapi kan ngopi boleh ya? Boleh. Jangan serius sekali. Itu tadi serius tuh, karena harus dijawab itu. Itu persoalan serius yang banyak salah kaprah itu. Jadi harus serius bagian itu. Nah, yang kedua, Soekarno kan waktunya pendek tuh ya. Dia dari 59 sampai 65 lah, benar-benar menjadi kepala pemerintahan. Konsep ini jalan gak sih? Dan kalau nggak jalan, dia ada benernya gak sih buat kita hari ini belajar? Jadi begini, nah ini pertanyaan sangat serius banget nih. Saya juga jelasin harus serius nih, supaya orang nggak salah sangka. Begini, bagi saya, ini bukan saya muja-muja Bung Karno ya. Saya memahami Soekarno sebagai aktor dalam sejarah. Ya. Bung Karno dan teman-temannya itu, segenerasi dia itu, waktu saat itu, mencoba menyusun konsepsi bagaimana menyelamatkan Republik yang sudah berumur 15 tahun ini bisa survive ke depan. Nah, makanya dia menjawabnya sangat teknokratik. Yaitu dengan apa? Waktu itu dibentuk yang namanya Dewan Perencanaan Nasional. Depernas. Depernas. Dewan Perencanaan Nasional itu dia minta dipimpin oleh orang yang juga kenal watak Soekarno, yaitu Muhammad Yamin. Ya kan? Nah, ini kan ini dua orang yang bermimpi besar tentang Republik lah, ya kan? Terlepas kita suka nggak suka sama orang. Muhammad Yamin dan anggotanya sekitar beberapa orang lah, 30-an orang itu, dan tokoh-tokoh hebat. Semua apa yang dibikin? Diminta untuk membuat pola perencanaan pembangunan semesta 8 tahun.
Semesta berencana. Semesta berencana 8 tahun. Kan nggak main-main nih cara berpikir begini. Orang baru hari ini mikir kayak gitu, Soekarno udah pikir nih tahun 60-an nih. Jadi maksud saya, mbok ya bacalah dokumen tentang pola pembangunan semesta 8 tahun ini. Ini menarik loh Jal ya, pola pembangunan ini. Ada salah satu buku, salah satu anggota penyusun ini namanya Semaun. Ya, sudah senior, politisi senior tuh tahun segitu. Dia menuliskan buku yang namanya Postulat Ekonomi Indonesia. Di dalam perencanaan itu dia bahkan sudah membayangkan, sudah merencana tuh tahun sekian. Bahkan dia bilang tahun 81 Indonesia sudah mesti menggunakan teknologi nuklir. Kenapa? Indonesia memiliki nuklir. Iya. Kita belum gunakan. Waktu itu potensi nuklir ada di Kalimantan. Nah sekarang udah amburadul karena ada tambang batu baranya, ya kan? Ya nggak jelas lagi tuh nuklirnya di mana. Nah, yang ingin saya katakan adalah dengan konsepsi itu artinya apa? Dalam perencanaan itu apa yang diperhatikan? Mulai tentang pembaruan atau mekanisasi pangan, pertanian. Iya. Yang kedua apa? Memenuhi kebutuhan sandang. Iya. Ya, karena sebelumnya semua kita ekspor. Iya. Bagaimana itu bisa dibuat di dalam negeri? Nah, yang ketiga apa? Industri, kita mesti membangun industri hulu. Apa itu baja? Kan cara berpikir tahun segitu loh ya. Buat saya cara berpikir yang luar biasa. Maka jadilah Krakatau Steel. Maka jadilah Batan. Jadi kalau hari ini orang mau bangun food estate, buat saya lu udah ketinggalan zaman cara pikirnya. Dan salah lagi. Nah, Bung Karno itu food estate itu, pembunuhan pangan itu dibangun dengan mekanisasi modern. Kenapa? Waktu itu tahun segitu Rusia sudah memulai itu, dan dia kan mempelajari itu bagaimana mekanisasi pertanian bisa maju. Kenapa? Bung Karno membayangkan waktu dia berpikir ini kan penduduk masih di bawah 100 juta. Iya. Ya kan? Nah, proyeksi dia sampai tahun 80-an berarti kan 20 tahun ke depannya. Bayangannya kan penduduk waktu itu sudah lebih dari 100 juta. Nah, ini 100 juta mulut ini kan ngunyah tiap hari. Mau diisi pakai apa nih? Iya. Nah, jadi pikirannya itu pola pembangunan semesta berencana 8 tahun itulah 3 tahun untuk mematangkan konsepnya sambil belajar, 5 tahun untuk implementasinya lebih jauh. Nah sayangnya memang sekali lagi saya katakan tadi gontok-gontokan politik ternyata nggak habis-habis, ya kan? Nah akhirnya upaya-upaya besar ini tidak mendapatkan dukungan karena modal waktu itu, ya Bung Karno kan mengatakan bahwa ya kita butuh modal asing iya, tapi aturannya kita yang bikin. Ya, nah bagaimana modal asing ini bisa dikelola? Gitu. Nah ternyata situasi itu tidak mendapatkan dukungan seperti itu. Jadi sebenarnya Soekarno mewariskan satu pemikiran ekonomi yang keren ya. Kalau kita baca dokumennya dengan baik dan pemikiran-pemikiran saat itu, buat saya itu agak jenius lah cara berpikir memproyeksikan tentang negara ini ke depannya. Kalau misalnya kita bikin perbandingan ya, kayak komparasi gitu dalam sejarah, dibanding pasca Soekarno, pemikiran ekonomi Soekarno dan setelahnya itu, satu, masih berguna apa enggak ya? Masih bisa dipakai apa enggak? Yang kedua, dia lebih banyak mudarat atau manfaatnya buat kekinian? Nah, ini penting ini pertanyaan kayak gini ya kan. Makanya kita pahami dulu konsepsinya Bung Karno dong. Misalnya gini, Bung Karno itu mengatakan ada 3 hal kondisi objektif yang mesti kita ubah kalau mau negara ini berkembang maju dengan potensinya. Pertama kan ekonomi kolonial katanya yang kita warisi itu kan bertumpu pada ekspor bahan mentah. Jadi kita tuh jual batu-batunya gitu ya. Semua bahan mentah. Yang kedua apa? Kita berkonsumsi barang impor yang harganya lebih mahal dari nilai ekspor. Yang kita ekspor kan mentah tuh. Yang ketiga apa? Kita itu hanya sekedar penyedia buruh murah. Nah, konsepsi Bung Karno bagaimana mengubah ini? Artinya kita mesti tidak mengekspor bahan mentah, industrialisasi harus dibangun di dalam negeri, ya kan? Yang kedua apa? Kita mengurangi impor bahan pangan, bahan sandang yang sifatnya konsumsi, mesti kita produksi di dalam negeri. Nah, cita-citanya ke situ. Nah, kita tidak bisa lagi menjadi penyedia tenaga kerja murah. Kita mesti kita berkualitas. Artinya apa? Kalau bahasanya Habibie itu, jam kerja itu siapa yang diuntungkan? Nah, Soekarno mau mengatakan jam kerja itu harus bangsa kita yang diuntungkan. Jadi konsepsinya sejauh itu modernnya gitu.
Nah kan tinggal detail-detailnya. Nah pertanyaannya hari ini dan setelah Bung Karno, apakah 3 tadi diubah? Kan tidak. Bahkan sampai hari ini, ya kan? Kita masih ekspor bahan mentah kok. Masih kirim tenaga kerja Indonesia bahan murah kok. Kita kaos aja impor kok. Nah, inilah saya mengatakan perlunya nih kita mempelajari Soekarno. Bukan kita mau puja-puja dia, enggak. Bagaimana memikirkan, menggunakan maksimal potensi seluruh yang ada di dalam negeri ini. Untuk apa? Itu tadi itu. Dia memberi nilai lebih untuk kita. Nah, kalau semuanya diekspor dengan bahan mentah, mana nilai lebihnya? Nah, mungkin ya contoh lah kalau kita sebut kayak Freeport lah. Apa nilai lebihnya buat kita ada 30 tahun? Kan nggak ada. Bahkan sampai hari ini masih jadi barang ribut tuh. Ya kan? Nah, jadi itu contoh-contoh lah ya. Batu bara misalnya. Ya kan? Kita ekspor batu bara. Tapi yang mendapat nikmatnya siapa? Segelintir orang kok. Jadi tidak bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Soekarno ke situ. Jadi konsepsi ini menurut saya ya, kalau mau dipelajari, kalau enggak ya begini-begini aja kita ya. Ya rugi kita ya. Nah, jadi itu. Jadi upaya kita untuk mengenali seluruh potensi ini. Nah, ekonomi yang disebut Soekarno ini kan bukan ekonomi dagang, bukan orang dagang nih yang cari rente nih, ya kan? Nah, sekarang kan ekonomi dipahami kan orang dagang, cari rente, cari kelebihan apalah sedikit, ya kan? Konsepsi Bung Karno ini konsepsi ekonomi rumah tangga negara. Bagaimana negara itu dikelola gitu. Jadi tadi produksi, distribusi dan konsumsi itu dikelola dengan baik, kayak gitulah. Berarti sebenarnya ini pas kita diskusi ngundang Bang Amir tanggal 6 Juni di hari lahir Bung Karno. Soalnya problem kita ini kan problem ekonomi yang akut ya. Ya mungkin salah satunya kalau kita dengar apa yang dipaparkan sama Bang Amir tadi dari skripsi ya, ini masih sarjana nih. Umur berapa waktu itu ya? 23 tahun. 23 tahun. Semudah itu menulis konsep ekonomi Bung Karno, dan kalau kita dengar hari ini tanggal 6 Juni di hari lahir Bung Karno, kita ngerasa dapat berkah gitu. Tapi berkahnya ini ya mudah-mudahan buat yang nonton lah gitu ya. Semoga didengar juga sama orang-orang yang merasa berada di bawah payung Bung Karno gitu ya, karena ada pemikiran dia yang penting yang bisa jadi berkah buat kita ini kayaknya kurang mendapat tempat gitu kali ya. Kira-kira gitu nggak? Iya, mungkin begini saya cerita sedikit lah soal skripsi ini ya. Saya beruntung waktu nulis ini, kalau nggak ketemu ibu ini, skripsi ini nggak akan jadi. Oke. Hampir saya nggak jadi lulus tuh. Jadi saya beruntung karena dibimbing oleh satu pembimbing yang waktu itu kepala Perpustakaan Nasional. Oh, tahu. Ibu Sumartini. Nah, Ibu Sumartini ini kan Keras. ajaib ya. Dia hanya membimbing satu mahasiswa sampai lulus. Nah, sebelumnya dia membimbing senior kita lah, Hilma Farid. Habis itu saya. Nah, karena dia kepala Perpustakaan Nasional, di Perpustakaan Nasional itu kan ada satu koleksi koran, majalah, buku tahun 60-an. Orang lain nggak boleh lihat. Karena saya dibimbing dia, Ibu Sumartini kasih saya lihat. Sehingga saya bisa membaca banyak sumber walaupun terbatas waktu itu, tapi ya lumayan lah ya. Saya membaca itu, Rizal. Nah, dari situlah saya bisa menyelesaikan tulisan ini dari Ibu Sumartini itu. Kalau pembimbing saya yang lain mungkin nggak jadi nih tulisan. Ini satu lagi info ya. Sejarah itu bagaimanapun persoalan sumber ya, akses terhadap sumber. Nah, Bang Amir ini bisa nulis ini dan bisa menjelaskan ya seperti apa sih sebenarnya pemikiran Bung Karno dalam ekonomi itu. Ya karena dia bisa mengakses sumber yang mungkin saat itu susah diakses ya. Bukan tapi susah lagi, kamu akses itu bisa tangkap mau. Bukunya dilarang kok beredar. Jadi bayangin itu ada kesulitan. Pertama di zaman kagak banyak open source ya. Kebebasan informasi aja susah diakses ya. Ini di zaman Orde Baru ya, yang kalau kita bicara ekonomi Soekarno berarti itu kiri gitu lah, dicap gitu. Ini dapat berkah ya. Jadi ini buku sederhana tapi karena sumbernya yang bisa diakses tuh luar biasa. Jadi ini karya yang luar biasa ya. Teman-teman yang mau paham
tentang Soekarno yang pemikirannya jarang dibahas, pemikiran ekonomi, padahal penting banget ya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang disebut sosialisme Indonesia itu ya sebenarnya keadilan ekonomi gitu. Sederhana itu ya. Nah, ini buku ini menjadi penting. Nah, tadi Bang Amir juga cerita soal Freeport ya untuk contoh kasus ekonomi berdikari ya Bung Karno kalau diterapkan itu harusnya gimana itu buat Indonesia. Nah, sekarang Bang Amir juga nulis buku, ini buku 2014. Tapi 4 tahun sebelumnya Bang Amir tuh aktif ya. Banyak terlibat dalam persoalan Papua dan menulis ya di berbagai media, kemudian datang ke saya dan membawa kumpulan tulisan dia tentang Papua dan minta diterbitkan. Judulnya Heboh Papua, ini tahun 2010 ya. Bisa cerita gak tuh? Tuh gimana tuh bisa sampai kepikir apa setelah lulus ekonomi berdikari Soekarno kemudian masuk ke Papua. Nah, ini kan menarik ya, orang tahu Papua itu dalam proses menjadi Indonesia itu yang paling berdarah-darah ya dibuat ya. Iya, Papua itu saya masuk ke Papua itu tahun 96 ya. Seingat saya 96. Dan itu juga datang ke daerahnya Freeport, Timika. Waktu itu namanya Mimika, kecamatan kecil, belum dibangun kayak sekarang. Nah, jadi satu ini baru ya, pengalaman baru, sesuatu yang jauh tiba-tiba datang, pengalaman baru. Nah, karena saya belajar ilmu sejarah awalnya, setelah itu saya belajar ilmu politik dan hukum. Ya, jadi ilmunya bisa nambah-nambah gitu. Nah, saya datang ke Papua melihat satu situasi ya. Ini kan wilayah Republik Indonesia, warga negaranya sama dengan saya gitu kan. Kok situasinya menyedihkan begitu? Gitu. Tahun 96 ya, menyedihkan buat saya shock memang. Kok begini Papua ini? Nah, setelah itu saya belajar. Yang pertama saya pelajari ya sejarahnya. Nah, saya belajar sejarah Papua. Nah, ternyata dalam belajar sejarah Papua itu saya menemukan satu faktor penting dalam sejarah Papua yaitu PT Freeport. Nah, sehingga saya berkenalan dengan kepala suku besar yang baru saja meninggal minggu lalu, sudah seperti ayah angkat ya sama saya, yaitu Pak Tom Beanal. Pak Tom ini kepala suku besar suku Amungme. Nah, Freeport itu berada seluruhnya di atas tanah wilayah milik dia gitu, milik suku ini. Gitu. Nah, saya belajar dari Pak Tom, dengar dia bercerita bagaimana proses Freeport datang, bagaimana dibangun itu semua dan apa yang terjadi gitu. Nah, habis itu saya pelajari lah, ini Freeportnya apa sih sebenarnya kan? Oh, ternyata ini investasi modal asing pertama setelah tahun 67. Oh, begini. Nah, kalau kita balik ke era Soekarno, saya tuh berimajinasi kan, saya bayangkan perusahaan tambang emas sebesar itu yang diajarkan di sekolah-sekolah hanya tambang tembaga, bayangkan gitu ya. Maka kota di situ namanya Tembagapura. Saya lihat Tembagapura itu tahun 96 ya. Suatu wilayah yang sangat modern di tengah hamparan hutan kayak begitu dan manusia, warga negara Indonesia yang lain ya seperti itu. Nah, itu menimbulkan satu keingintahuan saya lah. Sehingga saya pelajari terus ya. Nah, sejak itu saya berkenalan lah dengan banyak orang di Papua. Tokoh-tokoh Papua ya. Saya tinggal di Papua, masuk ke pedalaman-pedalaman. Jadi kalau tadi tanya ini, nah kenapa judulnya heboh waktu itu? Begini, tiap tahun Papua ini rame aja, masalahnya nggak selesai gitu. Sampai sekarang ya? Sampai hari ini rupanya. Heboh kok nggak bisa. Heboh aja, nggak selesai. Nah, pertanyaannya kan kok nggak bisa selesai gitu. Nah, jadi saya coba menuliskan, sebenarnya ingin mengenalkan persoalan Papua itu. Yang saya tahu ya, persoalannya ini loh, begini loh cara tadi saya katakan sejarah itu kan belajar tentang perilaku manusia, tentang watak manusia. Nah, saya coba terangkan itu dengan perspektif sejarah itu, saya sampaikan ini loh cara berpikirnya, ini loh yang mereka mau. Gitu. Kok Jakarta ini nggak mau ngerti-ngerti gitu loh, kira gitu aja lah. Kalian cuma heboh doang gitu, tapi nggak menyelesaikan masalah gitu. Oh, jadi ini buku ini juga secara nggak langsung mau ngomong lihat Papua dari frame yang bukan Jakarta. Bukan. Saya sama sekali menuliskan itu, saya
nggak tahu, saya terbawa oleh suasana di Papua itu. Kan gini, misalnya ini 2010, saya menulis soal Papua aja sejak tahun 96 lah. Saya punya buku yang lain, saya tulis tahun 97, judulnya Freeport dan Tentara dan Suku Amungme gitu ya. Itu saya menuliskan bagaimana saya terlibat dalam upaya untuk mengadvokasi suku Amungme ketika berhadapan dengan Freeport. Nah, Freeport ini kan juga memperkaya segelintir orang di Jakarta. Namanya nggak perlu kita sebut lah, ya kan? Nah, jadi saya melihat itu, saya coba itu membangun sebenarnya empati sih, membangun empati. Yang kurang dari Republik ini kan empati aja, empati kepada orang yang yang dirugikan gitu loh. Ya kan, nah saya coba bangun itu. Ya ada pro kontranya, ada yang nggak setuju apa setuju. Buat saya ya itu bagian dari upaya saya untuk belajar aja. Oh jadi ini menarik ya. Ini kan dari sejarah, orang bilang sejarah itu netral ya. Tapi secara nggak langsung berpihak pada orang yang yang jadi korban ya. Kalau saya memahaminya gini, sejarah itu nggak boleh netral. Iya. Kalau kamu netral dalam sejarah, kamu nggak punya empati sebagai manusia. Maka sejarah itu kan soal watak manusia. Nah, dalam sejarah kita mengenali watak orang, watak Hitler atau apa ini orang. Masa kamu netral dengan Hitler? Gak bener itu, ya kan? Itu loh. Iya. Jadi jadi ini nih inilah. Ya nggak tahu. Mungkin saya merasa beruntung belajar sejarah setelah itu. Tadinya kan bingung nih sejarah ini ngapain nih? Apa gunanya? Beruntung saya mengenali watak manusia dalam konteks itu. Itulah yang saya kembangkan. Sehingga saya terbenamlah dalam yang hari ini orang banyak nggak tahu saya sejarawan. Orang mengenal saya ini ya orang yang aktif di dunia hak asasi manusia. Kalau udah terbit di Kobom otomatis jadi sejarawan. Tapi kita hanya bisa melakukan sesuatu atas nama hak asasi manusia kalau kita paham, mengerti watak manusia yang seperti apa yang menimbulkan problem bagi kemanusiaan. Ini sebenarnya saya pengen nanya pas sesi ketiga ya, pas sesi terakhir ya, soal kok bisa nyebrang ke urusan HAM juga ya, sejarah gitu ya, terus nyebrang ke urusan kemanusiaan itu gimana sih itu bisa. Tapi sebelum itu saya mau nanya masih kaitan buku Heboh Papua. Kebayang gak sih atau punya gak sih rumusan apa cara Heboh Papua ini selesai supaya ini buku heboh ini selesai gitu, nggak heboh lagi. Tentu saya sudah coba memformulasikannya, tapi nggak diterima juga. Jadi kan urusan diterima nggak terima bukan urusan kita hari ini, besok bisa jadi. Nanti Rizal juga baca buku saya lah itu ya, buku yang dahsyat itu. Sekarang jadi acuan semua orang loh kalau bicara Papua ini. Saya menulis buku itu bersama sahabat baik saya itu, Muridan, senior kita juga di FIB. Judulnya apa ya itu? Dialog Papua kalau saya judulnya. Roadmap Papua. Nah, waktu itu ya, itu saya tulis dari 2006 sampai 2009. Jadi 4 tahun kami melakukan penelitian, akhirnya kita tulis sebagai kesimpulan penelitian itu. Ada 6 buku diterbit, tapi kesimpulannya yang Papua Roadmap itu. Namanya udah roadmap, dijelaskan. Ini jalan keluar. Nah, kita mengatakan ada 4 hal serius di Papua itu. Keempat-empatnya itu mesti diatasi secara paralel satu dengan yang lain. Metodenya adalah dialogis, ya, bukan tempur. Ya, karena sekarang banyak nih orang nih tiba-tiba ngoceh soal Papua di Jakarta, basmi, tempur, kirim batalion, sama macam-macam lah, ya kan? Nah, saya sebagai orang yang ngerti sejarah, berpikir tentang antropologi, Muridan waktu itu, kita coba memahami, karena Republik ini kan sejarahnya terlalu banyak tempur-tempuran, ya kan? Bisa nggak yang lain, ya kan? Nah waktu itu kita juga baru pengalaman nih dengan Timor dan Aceh yang baru selesai dengan dialog itu kan. Iya, betul. Nah waktu itu kita kemukakan itu. Nah Papua Roadmap itu. Mengapa kita usulkan dialog waktu itu ya dalam buku itu secara akademik? Karena kita waktu itu melihat ada faktor pendukung yang penting waktu itu. Apa? Munculnya pemimpin-pemimpin Papua yang mendapat dukungan dari banyak masyarakat. Leverage-nya udah tinggi tuh pimpinan waktu itu. Nah, jadi kita dorong itu. Ternyata itu gayung tidak bersambut gitu. Jadi buku itu hanya akhirnya dikutip-kutip orang aja kalau ada yang bikin paper itu. Padahal yang ngutip nggak tahu tuh, ya. Apa esensi dari buku itu. Ini saya dan Muridan berdua yang merumuskan itu tuh. Yang sekarang tetap dilanjutkan oleh teman-teman di LIPI. Ya ini Muridan juga ini bukunya
ya asas budi baik Bang Amir nih disertasinya ya di Belanda termasuk salah satu yang terbaik tentang Nuku yang inspiratif. Ini juga jawaban Muridan soal Papua. Tapi balik lagi ke heboh Papua ya tadi. Tadi Bang Amir kan sebut ada satu generasi baru di Papua yang penerimaannya besar di masyarakat ya. Nah, salah satu frame Jakarta juga terhadap orang Papua itu dianggap terbelakang, tidak beradab, tidak bis. Jadi kayak dunia kolonial Belanda nganggap orang inlander begitu ya. Jadi ya harus ada mbok pengasuhnya gitu. Itu benar gak sih pandangan kayak begitu? Selama ini kan selalu mandangnya kayak gitu. Jadi lu harus dituntun, harus dibimbing. Kalau enggak ya kekacauan aja jadinya gitu. Ya itulah ya. Saya nggak mau jawab benar atau tidak ya. Tapi saya kasih gambaran aja lah begini. Karena saya datang 96, habis itu saya berkenalan dengan banyak orang. Berkenalan dengan tokoh-tokoh senior Papua yang hasil pendidikan Belanda semua tuh. Nah di situ saya dikasih cerita lah, ya, bagaimana kondisi Papua, terutama Hollandia itu sekarang Jayapura, beberapa kota besarnya, muncul kaum terdidik baru begitu. Nah kaum terdidik baru ini punya pengalaman, imajinasi politik yang berbeda sama sekali, juga berbeda dari orang di Jakarta, kan gitu tuh. Kayak kita mesti ingat nih Papua ini, apapun ceritanya. Kan 16 tahun baru gabung Indonesia. Jadi ada waktu 16 tahun yang mengubah semua itu di Papua, baru masuk ke Indonesia kan. Nah waktu 16 tahun itu apa? Ya muncul tokoh-tokoh terdidik Papua, muncul mereka mulai berorganisasi, ya organisasi bahkan bikin partai-partai politik, ya kan. Artinya apa? Menjelang tahun 60-an itu kaum terdidik Papua dari berbagai wilayah itu sudah mendirikan partai-partai politik bersama dengan beberapa orang Belanda yang ada di situ lah. Namanya juga kerjasama kan dalam politik itu terjadi gitu. Jadi sudah muncul itu bahwa ada masyarakat di pedalaman yang masih butuh pengembangan, itu iya gitu. Tapi kan ada lapisan atasnya yang sudah berkembang luar biasa. Orang sekolahnya juga ke Belanda, bahkan bahasa Belanda kan, gitu. Elit terpelajar ya. Elit terpelajar. Nah jadi itu, tapi kayaknya di buku ini kagak ada ya. Di mana itu dijelasin? Nah itu belakangan Nizal ya. Nah ini saya kena Papua. Saya kan belakangan akhirnya terlibat dalam di Papua nih. Sampai hari ini nih masih Papua juga urusannya kan. Terlibat dalam Papua. Nah semua pengalaman pembacaan saya itu akhirnya saya kuliah lagi di Departemen Ilmu Politik. Nah, saya menulis tesis di Departemen Ilmu Politik UI tentang itu tuh. Tentang munculnya atau tumbuhnya atau hadirnya, nah terserah lah mana yang mau diambil istilahnya, ya hadirnya kaum terdidik dan bangkitnya identitas ke Papua yang berupaya untuk tidak lagi menjadi warga jajahan Belanda, tapi ingin membangun satu entitas sendiri. Nah itu terus berkembang. Nah saya bikin disertasi tesis soal itu. Itu menarik, nanti kita cerita panjang soal itu. Oke, ya ini bocoran berarti buku berikutnya ya dari tesisnya Bang Amir yang kabarnya dipuji-puji itu di Politik FISIP Universitas Indonesia. Ini sebelum nutup mau tanya yang tadi dulu. Gimana ya Bang Amir kan di Komnas HAM juga ya. Jadi dari ekonomi terus ke Papua. Nah Papua ini deket lah dengan HAM ya. Tapi pertanyaannya yang belum kejawab dari awal, anak generasi baru yang kuliah sejarah atau senang sejarah itu kan dengan diktum tadi sejarah tuh persoalan kemanusiaan. Jadi dia berpihak, dia sebenarnya subjektif gitu ya. Nggak ada yang objektif ya, semuanya subjektif. Subjektifnya apa ya? Membela yang benar begitu ya. Nah, apa karena itu juga Bang Amir kemudian melibatkan antara studi sejarah dengan pembelaan terhadap hak asasi manusia? Itu kaitannya gimana sih itu? Ya mungkin juga zamannya saya muncul itu kan memang situasi Indonesia kan sedang tidak baik-baik saja waktu itu. Nah, antara saya ilmu sejarah, ikut Papua, berkenalanlah dengan banyak senior-senior nih, yang rata-rata advokat. Nah, advokat.
Salah satunya itu Asmara Nababan sama Abdul Hakim Garuda Nusantara. Nah sebelum itu saya Rocky Gerung, banyak teman lah. Kami kumpul di satu organisasi bicara tentang politik dan hak asasi manusia. Akhirnya saya gabung di tempatnya Abdul Hakim. Di situ saya belajar tentang hukum dan hak asasi manusia tuh. Ya. Tapi backbone cara saya berpikir kan sejarawan nih. Nah, saya melihatnya dalam konteks hak asasi manusia ternyata bukan problem hukum. Ini problem politik dan sejarah yang panjang. Nah, masuklah saya di situ kan. Jadi kalau Anda simak bagaimana saya menerangkan sesuatu tentang masalah hak asasi manusia, pasti perspektif saya itu tuh. Nah, berkembang dan ini juga mendapat ruang dari teman-teman advokat ini sehingga kami diskusinya sangat terbuka tentang hak asasi manusia. Nah, habis itu saya ikutlah kursus hak asasi manusia di Manila tuh. Jauh, saya habis itu di Manila, Australia, di mana lagi. Pokoknya banyak saya ikut kursus itu. Saya bukan sarjana hukum, tapi saya sangat ngerti hukum itu habis itu. Nah, proses panjang ini, nah yang kedua membuat saya bisa ke situ juga tadi itu watak manusia itu. Nah, saya terlibat atau ikut serta lah mungkin lebih enak istilahnya ya. Ikut serta di dalam waktu itu kan gerakan mahasiswa, ya kan teman-teman yang berbagai daerah nih. Aceh, nah ini kan saya kan bagian dari Aceh juga, Aceh, Timor Leste waktu itu ya kan, Papua, kumpul nih, saya kenalan semua nih. Oh begini rupanya nih masalah. Nah, jadi masuk ke dalam bagaimana kita bisa mengubah situasi ini. Pertanyaannya itu, ternyata hak asasi manusia itu penting untuk dikembangkan, untuk mengubah situasi ini. Nah, disitulah saya masuk tuh. Nah, pengalaman panjang saya itulah tahun 2010 ya. Saya diminta jadi penasihat di kantor wakil presiden untuk urusan Papua. Setelah itu saya senior manggil saya, senior di bidang hak asasi manusia manggil saya. Dorong saya untuk masuk ke Komnas HAM. Nah, 2017 saya mimpin Komnas HAM sampai 2022. Jadi backbone-nya begitu tuh ya. Jadi saya kalau refleksi saya tuh begini. Anda jangan terlalu kaku belajar ilmu sejarah itu atau satu ilmu, enggak. Yang penting dari universitas itu kan cuma dua hal ya. Kertas satu lembar itu sama cara berpikir yang cerdas itu loh. Nah, cara berpikir itu yang kita latih. Ilmu sejarah kan memberi kita cara berpikir yang sangat kritis. Di situ saya coba mendalami semua itu. Maka sampai hari ini saya bisa masuk di dalam dunia hak asasi manusia itu karena saya pakai cara berpikir begitu. Kan orang belajar ilmu sejarah kan tidak mudah percaya dengan satu informasi. Skeptik ya. Syarat pertama. Itu yang saya pakai itu. Kalau saya dapat satu informasi, saya bilang, gue nggak percaya lah. Sampai saya menemukan informasi yang lain atau pembandingnya yang lain. Nah, itu yang membuat kalau saya melakukan investigasi hak asasi manusia bisa menjadi kuat itu karena itu. Nah, ini Rizal, banyak orang ngomong begini begitu. Saya ini adalah penyelidik pelanggaran hak asasi manusia yang berat pertama kali di Timor. Saya salah satu penyelidik. Itu tahun 99 loh. 99. Nah, saya belajar penyidikan itu apa? Sama kayak belajar sejarah kok. Kan sumber. Ya. Informasi yang mana nih yang valid? Pembandingnya apa? Itulah penyelidikan. Metode sejarah banget tuh. Nah, itu yang saya pakai. Dan itu sampai terakhir saya di Komnas HAM masih saya pakai itu. Ketika saya ikut kursus hak asasi manusia juga ternyata itu. Oh, saya bilang kalau gini gua udah tahu nih ilmu ini. Gitu. Oke ya kawan-kawan, ada yang tanggapin atau gimana Aldo sebelum? Oke, makasih. Ya Bang Amir, kira-kira ada kata penutup gak apa nih? Apa ya? Mungkin begini, yang pengalaman saya aja ya, saya mau katakan berdasarkan pengalaman saya, menjadi Indonesia itu memang butuh belajar yang cukup. Kenapa? Kalau kamu cuma menjadi Indonesia karena hanya lahir di Indonesia, kamu bisa ngawur gitu. Ya. Tapi belajarlah. Kenapa? Indonesia ini kan diciptakan oleh orang-orang yang berpikiran maju dan cerdas. Ini adalah buah dari kecerdasan. Jadi kalau kamu hari ini nggak mengasah kecerdasanmu, gagal jadi orang Indonesia. Kamu nggak akan sanggup jadi orang Indonesia yang benar. Ya. Oke.
Nah itu ingat tuh ya, jadi ujuk-ujuk jadi orang Indonesia nggak berarti kalau brojol di Indonesia terus bisa bahasa Indonesia terus langsung jadi orang Indonesia. Jadi proses jadi orang Indonesia itu proses belajar ya. Kalau nggak belajar ya kita gagal jadi orang Indonesia. Belajarnya sama siapa? Ya sama generasi pertama yang jadi orang Indonesia. Tadi disuruh belajar sama Soekarno misalnya, ya kan? Suruh belajar sama kepala suku mana tadi yang diajak ngobrol, Abung Me gitu. Jadi itu proses yang disebut Bung Karno gembleng menggembleng ya. Makanya kita bareng belajar jadi orang Indonesia. Yang kagak mau ikut belajar ya gagal jadi orang Indonesia. Ya hanya sekedar jadi penduduk Indonesia. Ya, jadi penonton bahkan paling nyusahin kadang-kadang kalau punya jabatan. Khawatirnya itu punya jabatan tapi kagak pernah belajar jadi orang Indonesia. Ya, makasih kawan-kawan. Bang Amir makasih udah datang jelasin hal yang unik ya. Belajar sejarah, menjadi sejarawan dan aktivisme yang luas yang nggak ada jaraknya antara sejarah dengan aktivisme politik sebenarnya secara nggak langsung ya. Itu keren banget. Jadi nggak dikasih jarak itu, tapi kayak Gigi sama Gusi dekat sekali antara posisi sebagai historian walaupun sekarang nggak dikenal ya, lebih dikenal sebagai analis politik lah. Urusan HAM, urusan Papua, urusan macam orang hilang kadang-kadang kayak gitu. Ini atau cerita kenal sejarawan yang menarik dari senior saya di jurusan sejarah UI. Makasih Bang Amir, makasih kawan-kawan, sampai ketemu lagi di forum mengenal sejarawan yang lain. Mungkin Bang Wilson next. Yuk sampai jumpa. Yuk, sampai jumpa. Sip.